Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Baik teman-teman, penilaian akhir tahun kita kali ini, di tahun ini, teman-teman nanti tidak lagi atau tidak dengan tertulis, melainkan dengan penilaian otentik. Jadi teman-teman tahun ini membuat project. Nah, di dalam satu project itu nanti teman-teman akan ada beberapa mata pelajaran. Nah, untuk pelajaran yang pertama nanti teman-teman ada pelajaran kita akan membuat project booklet. Nah, bookletnya nanti ada beberapa macam mapel pelajaran ya. Mapelnya ada mapel IPA, ada bahasa Indonesia, ada SBDK, dan juga ada MTK. Itu dalam satu project, yaitu teman-teman membuat booklet. Nah, bookletnya itu berisi tentang apa teman-teman? Nah, jadi sedikit Bapak jelaskan tentang project teman-teman. Untuk penilaian akhir tahun ini adalah teman-teman akan membuat tempe. Jadi teman-teman berperan dalam proyek ini, teman-teman berperan sebagai pengusaha tempe. Nah, jadi teman-teman membuat booklet, buku bagaimana proses membuat tempe. Nah, nanti masing-masing pelajaran akan ada standar untuk penilaiannya. IPA, bagaimana cara penilaiannya. MTK juga ada bagaimana cara penilaiannya dalam booklet itu. Nanti dijelaskan oleh Bu Ina dan Bu Yuli masing-masing pelajarannya. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan kepada teman-teman dua mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan SBDK. Nah, oke teman-teman, Bapak jelaskan ya. Untuk Bahasa Indonesia, teman-teman, standar untuk penilaian yang akan Bapak nilai adalah yang pertama itu adalah struktur bahasa. Nah, jadi teman-teman membuat struktur bahasanya tuh harus struktur bahasanya harus yang gampang untuk mudah dimengerti ya, mudah dipahami. Nah, struktur bahasanya. Nah, terus yang kedua, standar untuk yang nanti akan Bapak nilai adalah tanda baca. Tanda bacanya itu tidak terlalu banyak-banyak ya teman-teman ya. Jadi hanya tanda baca titik, koma, terus dan tanda tanya. Jadi teman-teman ketika membuat booklet ini, teman-teman harus memperhatikan tanda bacanya. Ketika titik, di mana letak titik? Nah, di mana letak titiknya? Terus ketika tanda tanya, kapan teman-teman akan menggunakan tanda tanya? Terus koma, tanda koma. Di mana tanda koma itu di dalam kalimat itu berada? Nah, teman-teman harus perhatikan itu. Nah, terus selanjutnya adalah huruf kapital. Nah, teman-teman tentu sudah tahu ya, huruf kapital itu adalah huruf besar. Di mana penempatannya dan untuk apa saja? Nah, apa kasih contoh teman-teman ya. Jadi huruf kapital itu bisa digunakan ketika menyebut nama orang atau menulis nama orang, nama kota di awal kalimat. Nah, biasanya itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar di depannya. Nah, teman-teman juga harus perhatikan itu. Jadi dalam booklet itu untuk pelajaran bahasa Indonesia yang akan Bapak nilai adalah struktur bahasanya, tanda baca, terus huruf kapital. Juga penggunaan kata atau pemilihan kata. Jadi katanya yang sederhana saja. Jangan terlalu jelimet ya teman-teman ya. Artinya penggunaan katanya ini mudah dipahami dan dimengerti oleh audiens nanti ketika teman-teman akan presentasi tentang proses pembuatan tempe. Nah, terus selanjutnya adalah yang akan Bapak nilai adalah presentasinya. Presentasi teman-teman ketika presentasi pembuatan tempe. Di situ ekspresi teman-teman yang akan Bapak nilai. Terus intonasinya, gaya bahasanya, dan juga tentu yang paling penting adalah PD atau percaya dirinya. Oke, teman-teman, itu untuk bahasa Indonesia. Untuk SBDK yang akan Bapak nilai standarnya teman-teman yang harus adalah membuat tentang logo. Jadi teman-teman membuat tempenya itu teman-teman boleh pakai logo teman-teman sendiri, boleh pakai mereknya sendiri, kreatif teman-teman sendiri. Nah, itu yang akan Bapak akan nilai nanti di SBDK. Terus apalagi desainnya, desain bookletnya itu juga Bapak akan nilai.
desainnya juga, bentuknya seperti apa, terus kerapihannya, terus komposisi warna juga akan Bapak nilai di dalam SBDK. Ya, teman-teman ya. Jadi untuk SBDK yang akan Bapak nilai adalah logo atau dan tagline-nya, terus desainnya, terus kerapihan dan kebersihan. Jadi kerapihan susunan kata-katanya, kerapihan misalnya kalau ada gambar-gambar, teman-teman gambarnya seperti apa, terus kebersihannya, kebersihan dari buklet itu sendiri, tidak banyak coret-coretan dan sebagainya. Dan juga komposisi warnanya. Komposisi warna ini sangat penting ya teman-teman, membuat nanti buklet teman-teman jadi semakin menarik. Oke teman-teman, baik, itu penjelasan dari Bapak untuk proyek teman-teman, yaitu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDK, proyek pembuatan tempe, proses pembuatan tempe. Jadi teman-teman perhatikan standarnya yang akan Bapak nilai yang tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, teman-teman perhatikan itu dalam membuat bukletnya. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya, semoga kalian sehat ya. Nah, kalau tadi kalian kan sudah mendengar penjelasan dari Pak Bahar dan Bu Yuli. Sekarang Bu Indah akan menjelaskan tentang mata pelajaran IPA-nya ya. Nah, kamu diminta untuk membuat buklet tentang proses pembuatan tempe. Nah, menurut kalian tempe ini termasuk teknologi pangan atau bukan? Oke, tempe adalah termasuk perkembangan teknologi pangan nih teman-teman. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, kalian siapkan dulu alat dan bahannya. Alat bahannya apa aja teman-teman? Alat bahannya adalah ada di sini ya. Nah, terus kalian buat prosesnya. Prosesnya seperti apa nih? Proses pembuatan tempe dari tahap awal sampai menjadi tempenya. Nah, sekarang Bu Indah akan menjelaskan contoh proses pada tempe ya teman-teman. Nah, teman-teman, Bu Indah kan sudah megang kacang kedelainya nih teman-teman. Ini kan masih kotor nih kacang kedelainya ya. Sekarang Bu Indah mau cuci sampai bersih. Kalau sudah, kalian rendam selama 12 jam ya. Kacang kedelainya sudah Bu Indah rendam selama 12 jam. Terus Bu Indah cuci lagi. Bu Indah pisahin dari kulit ari-ari kacang kedelai tersebut. Nah, terus Bu Indah rebus ya. Nah, ini sekarang lagi Bu Indah rebus. Kita tunggu sampai airnya mendidih Kalau ya sudah teman-teman. mendidih, kalian tiriskan ya teman-teman. Nah, lalu kalian tempatkan di wadah yang bersih. Kalau sudah, kalian jemur di atas sinar matahari. Nah, kalau misalkan tidak ada sinar matahari, kalian boleh mengeringkan kacang kedelai di depan kipas angin. Oke, teman-teman. Nah, atau mungkin boleh kalian keringkan dengan di kipas-kipas juga boleh. Biar cepat, bawahnya kalian taruh kertas atau koran. Oke, teman-teman. Oke, sekarang Bu Indah sudah pakai masker ya. Terus Bu Indah mau masukin ragi ke dalam kacang kedelai yang sudah kering. Bu Indah tuang ya. Oke. Udah aduk-aduk-aduk sampai semuanya merata. Assalamualaikum teman-teman. Tadi sudah dikasih tahu ya sama Bu Indah cara pembuatan tempenya. Sekarang kita packagingnya. Nah, Ibu pakai ini ada tutupnya. Ini ada plastiknya ukuran 7x10 dan plastik yang ukuran 10x15. Kita mulai ya. Kita masukkan yang besar dulu. Diisi sampai penuh ya.
tapi jangan terlalu padat. Jadi kalian tutup-tutup ya. Kenapa ditutupin? Biar ada udara masuk. Nah, setelah itu kita buat yang sedang. Kita jadi berapa nih ya tempenya? Sama ya seperti tadi, kita tutupin. Buat sampai habis kedelainya dimasukkan. Nah, kalian nanti matematikanya hitung keliling dan luasnya ya. Tempenya sudah jadi nih teman-teman. Oke, teman-teman. Kalau sudah jadi, Terima jangan kasih. lupa kalian bikin logo dan tagline semenarik mungkin ya. Contohnya nih ya, contoh dari Bunda seperti ini. Hai teman-teman, sekarang untuk pembuatan buklet tempe untuk keluarga di kelas 3 pelajaran Budui bahasa Inggris itu pembuatan bukletnya itu jadi gini ya teman-teman, how to make tempe. Jadi yang kita perlukan adalah berapa lama cara membuat tempe. Jadi dari proses merendam kedelainya, lalu proses setelah direndam itu kan dicuci lalu dikupas kulitnya, itu tuh berapa lama. Nah, kita jelaskan di sini teman-teman. Misalnya kalian merendam kedelainya itu dari jam 7 pagi. Di sini contohnya Ibu Dwi jam 7 pagi. Berarti kalau 12 jam itu berarti kan dari jam 7 pagi ke jam 7 malam. Nah, di situ nanti kalian jelaskan. Kalian presentasikan juga dengan bahasa Inggris berapa lama proses perendaman kedelainya, lalu berapa lama setelah direndam kedelainya, terus kalian kupas kulit-kulitnya itu kira-kira berapa lama. Jadi masing-masing orang beda-beda ya. Mungkin kalau untuk proses pengupasan kulitnya itu ada yang 20 menit, ada yang setengah jam gitu. Jadi tergantung proses kalian dalam pembuatan tempe tersebut. Dari yang jelas kalau untuk perendaman itu kan 12 jam. Setelah direndam kalian kupas kulitnya itu butuh berapa lama. Setelah itu kalian rebus dari jam berapa sampai jam berapa. Lalu pengeringannya dari jam berapa sampai jam berapa. Lalu proses pembuatan tempenya dari pemberian ragi sampai kalian masukkan ke dalam wadah plastiknya itu kira-kira kalian butuhkan berapa lama. Jadi masing-masing anak itu mempunyai waktu yang berbeda dalam proses pembuatan tempe, tergantung situasi dan kondisi kalian yang ada di rumah. Terakhir, setelah sampai pada pengemasan tadi sudah diragi, sudah dimasukkan ke dalam plastik, lalu kalian menunggu tempenya sampai tempenya jadi. Nah, dari proses menunggunya itu kalian berapa lama? Ada yang seharian sudah jadi, ada yang 2 hari baru jadi. Itu masing-masing individu beda-beda ya teman-teman. Jadi nanti kalian tentukan sesuai dengan waktu saat kalian membuat tempe tersebut. Jadi kondisinya sesuai dengan keadaan di rumah kalian dan
keadaan kalian pada saat membuat tempe tersebut. Setelah tempe tersebut jadi, jangan lupa, karena ini adalah buklet tempe untuk keluarga, jadi kalian kreasikan masaknya sesuai dengan kesukaan kalian. Boleh digoreng, boleh dibuat tempe orek, terserah, boleh dibuang. boleh dijual lagi boleh. Oke teman-teman, karena berdasarkan tema kita buklet tempe untuk keluarga, jadi setelah nanti tempenya kalian jadi, kalian bisa informasikan juga ke kami kalau tempe yang sudah kalian buat itu biasanya di keluarga kalian itu mau dibuat apa. Ada yang di keluarganya suka orek tempe, nah tempenya sudah jadi nih, lalu kalian buat orek tempe seperti itu. Nanti bisa kalian ceritakan juga prosesnya, lalu kalian informasikan juga ke kami bahwa tempe yang kalian buat dan sudah jadi itu akan dibuat seperti apa. Begitu ya teman-teman ya, sudah paham ya. Jadi waktu yang dinilai dari bahasa Inggrisnya itu adalah nanti pada saat presentasi adalah ketika kalian menceritakan waktu demi waktu saat proses pembuatan tempenya. Seperti itu ya teman-teman. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung hubungi Budi. Ya, oke. Terima kasih ya teman-teman. Dah. Semangat mencoba dan selamat mencoba. Oke teman-teman, nah untuk pelajaran bahasa Arab kali ini tema yang kita pilih, yang kita ambil adalah tentang afrodul usrah, yaitu tentang anggota keluarga. Ya, kan tadi teman-teman sudah membuat tempe, ya sudah jadi tempenya terserah, ada yang bikin tempe goreng, tempe orek, atau tempe basah, tempe kering, terserah kan. Nah, kemudian tempe itu semua kita peruntukkan teman-teman. Untuk siapa? Untuk keluarga kita di rumah. Misal kalau keluarga di rumah kita ada kakek, nenek, nah itu kita kasih ayah, ibu, atau kakak adik gitu. Nah, tetapi untuk bahasa Arabnya Pak Sawal minta kalian nanti kalian kalau tempe yang kalian buat sudah jadi, maka tempe tersebut kalian bagikan kepada anggota keluarga ya di rumah masing-masing. Kalau ada ayah kasih ke ayah, kalau ada ibu kasih ibu, apalagi kalau punya kakek nenek boleh, yang punya adik kakak juga boleh. Nah di sini poin Pak soal bahasa Arabnya adalah kalian memberikan tempe. Misal nih ada tempe, saya ambil dulu ya. Kalian ada tempe. Nah, tempe ini misal kita kasih buat kakek kita. Nah, kakek dalam bahasa Arab itu apa teman-teman? Kakek itu adalah jaddun. Betul? Ya. Kalian keren. Kemudian lagi misal tempe ini kita kasih buat ayah kita. Apa ayo bahasa Arabnya ayah? Bahasa Arabnya ayah adalah abun, pinter. Kemudian misalnya satu tempe ini lagi mau kita kasih ke adik kita, adik ya. Nah, adik dalam bahasa Arabnya itu apa? Adik perempuan ya khususnya ya. Adik perempuan itu bahasa Arabnya adalah ukhtun shaghirah. Nah, itu poin dari Pak Sawal atau poin pelajaran bahasa Arab. Yang intinya kalian menyebutkan apa bahasa Arabnya anggota keluarga, dari mulai kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, dan adik. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kalian sudah paham semua. Sampai di sini Pak Sawal ucapkan terima kasih dan salam sukses. Nah teman-teman, kalau kalian sudah menonton videonya, kalian lakukan proses pembuatan tempe tersebut ya. Semangat, semoga tempenya berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.